Pupu, ayo pikir ulang. Teman-teman, hari ini saya mau mengajak Anda semua untuk berpikir ulang tentang pendidikan atau education. Pertanyaan yang pertama-tama ingin saya ajukan adalah, apakah pendidikan itu ada gunanya? Apakah pendidikan itu berfungsi? Bila pendidikan yang dimaksudkan adalah untuk mencetak manusia, maka pendidikan tidak ada gunanya. Demikian juga kalau pendidikan hanya untuk menciptakan imitator atau imitasi dari contoh-contoh yang sudah ada, contoh-contoh yang dianggap baik dan benar, maka pendidikan tidak ada gunanya. Maka saya mengajukan bahwa pendidikan seharusnya adalah memanusiakan manusia. Dan ini dengan mengandaikan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa manusia itu adalah sebuah misteri. Hanya dengan dikuliti, dikupas berulang kali, baru kita akan semakin tahu siapa dia. Yang kedua, bahwa manusia itu unik, sehingga tidak ada yang bisa dijadikan contoh bagi yang lain sebagai contoh yang sempurna. Karena itu, pendidikan betul-betul harus diartikan secara luas sebagai upaya memanusiakan manusia. Lalu terkait metode, karena manusia itu adalah misteri. Kita tidak pernah tahu siapa seseorang sampai akhirnya seluruh kulit topeng itu terkelupas, baru kita akan tahu siapa dia. Dan itu sudah menjelang hari tuanya. Maka pendidikan haruslah mampu mengakomodasi keadaan yang demikian. Karena itu saya mengajukan bahwa upaya memanusiakan manusia itu adalah dengan menyelenggarakan ritual-ritual dari hal-hal yang sudah dianggap baik. Dan ritual-ritual itu dilakukan sedemikian rupa sehingga anak-anak atau orang yang tersentuh oleh ritual itu akan menumbuhkan hal yang sama di dalam dirinya. Karena itu istilahnya adalah pendidikan yang bersifat induktif. Jadi hal-hal baik itu diselenggarakan, diritualkan, berulang-ulang di dalam suasana yang terkondisikan untuk pembelajaran, sehingga hal-hal yang diritualkan itu akan menginduksi potensi-potensi yang ada di dalam mereka yang mau dikembangkan. Dengan metode induksi itu, maka saya mengajukan 4 hal yang perlu untuk ditekankan sebagai bahan pendidikan atau education. Yang pertama adalah pendidikan jasmani dan kesenian. Dengan pendidikan jasmani, maka anak orang akan dikenalkan dengan tubuhnya sendiri, dengan segala potensinya. Pendidikan kesenian akan mengajarkan bagaimana secara umum hal-hal yang baik yang diturunkan melalui kesenian dari berbagai macam budaya itu dikenalkan. Hal yang kedua,
Hal yang kedua adalah berhitung dan sains. Berhitung karena bagaimanapun kita menggunakan angka untuk mengatur hidup kita sehari-hari. Dan sains itu diperlukan oleh karena kita memerlukannya untuk menopang kehidupan bersama kita. Sains itu dua hal. Yang pertama, sains alam. Hal-hal yang terkait dengan alam itu direpresentasikan di otak kita untuk diolah. Dan yang kedua, hal-hal yang terkait dengan humaniora, sains humaniora, di mana hal-hal yang terkait dengan masyarakat dan manusia itu direpresentasikan dalam otak kita untuk kita kelola sebaik-baiknya bagi kehidupan bersama. Maka yang pertama adalah pendidikan jasmani, pendidikan seni dari budaya apapun. Yang kedua adalah pendidikan ilmu menghitung dan ilmu sains, sains alam dan sains humaniora. Yang ketiga terkait dengan psikologi kita. Dan ini diisi dengan ilmu tentang agama dan tentang budaya. Agama harus dikompetisikan dengan budaya agar supaya agama berpatut diri, menyesuaikan diri dengan budaya yang sudah dihidupi oleh sebuah bangsa, oleh sebuah suku. Yang keempat adalah ilmu filsafat dan spiritualitas. Ilmu filsafat itu diperlukan untuk orang bisa memahami apa makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Ilmu filsafat itu akan mengajarkan bagaimana arti kemanusiaan dan adil dan beradab itu bisa diimplementasikan dalam hidup sehari-hari. Spiritualitas atau kerohanian. Kerohanian ini akan membantu orang untuk memahami arti dari ketuhanan yang Maha Esa seperti dirumuskan dalam sila pertama Pancasila. Dengan sistem pendidikan yang induktif semacam itu dan dengan 4 macam pokok bahan materi sebagai bahan yang perlu diritualkan sebagai contoh, sebagai stimulus untuk potensi-potensi yang ada dalam diri anak didik diadakan terus-menerus di sekitar orang-orang yang dididik, maka semua potensi kemanusiaan seseorang bisa ditumbuhkan. Kedepannya, manapun yang akhirnya akan menjadi jalan hidupnya, mereka semua sudah dibekali dengan ilmu-ilmu dasarnya dan sudah dibukakan simpul-simpul pertama sebagai manusia untuk menghidupi dan menggunakannya dalam kehidupan bersama. Semoga perenungan tentang pendidikan ini membawa kita pada kesadaran baru bahwa pendidikan itu bukan sekedar mencetak manusia, bukan sekedar melipat gandakan jumlah manusia dengan karakter tertentu, tetapi betul-betul mencoba mengungkap misteri di dalam kemanusiaan masing-masing manusia yang salam semesta.